Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin membagikan kepada kalian cuplikan-cuplikan dari buku yang aku baca. Yang aku rasa ini juga bisa memberikan kepada kalian insight atau pandangan baru terhadap sesuatu yang akan kita bahas. Jadi, silahkan cari posisi yang nyaman buat kamu. Dan aku sarankan gunakan headset atau headphone kamu agar pesannya bisa lebih terasa sampai ke hati kamu. Tetap stay tune, jangan di skip dan dengarkan sampai akhir ya. Surat Al-Fatihah, The Power of Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah adalah salah satu-satunya surat yang paling sering kita baca. Minimal dalam sehari kita membaca 17 kali ketika sholat 5 waktu. Apalagi ditambah sholat sunnah rawatib. Banyak banget. Ini tentu ada rahasia di balik itu semua. Sehingga Allah menjadikan surat dalam Al-Quran yang paling sering dibaca. Oke, langsung aja kita bahas one by one ya. Ternyata dalam surat Al-Fatihah juga terdapat 7 ayat. Yang di setiap ayat tersebut ada karakter yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mengawali segala aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Ucapkan bismillah, mau pasang baju, pasang sendal, mengambil sesuatu, buka laptop, buka HP, buka Facebook, buka WhatsApp, melangkah kemanapun, awalilah dengan menyebut basmalah. Insya Allah akan lebih berkah. Rasulullah juga menyebutkan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka akan terputus dari keberkahan. Karena mengucapkan basmalah artinya kita berzikir dimanapun dan kapanpun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Saya teringat kisah seorang pedagang roti yang senantiasa berzikir. Dari awal ia membuat roti, selalu lidahnya basah dengan kalimat zikir. Suatu ketika Imam Ahmad bertanya kepadanya, biasanya orang akan cepat bosan dalam berzikir, tapi saya melihat engkau senantiasa berzikir, apa yang Allah berikan kepadamu? Orang ini menjawab, tak ada satupun doaku yang aku panjatkan kepada Allah, kecuali Allah mengabulkan doa tersebut. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu bersyukur kepada Allah. Semua yang ada pada diri kita, semuanya ada anugerah dari Allah. Bernafas, melihat, mendengar, berjalan, bergerak, itu semua karena Allah masih mengizinkan kita untuk melakukannya. Allah tidak pernah meminta apapun dari kita, karena Allah Maha Kaya. Ia hanya minta kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Caranya, gunakan nikmat tersebut sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Mata yang Allah berikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berikan pendengaran untuk mendengar nasihat yang baik atau perkataan yang baik. Dan masih banyak lagi nikmat Allah yang telah Allah berikan. Pergunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Bahkan musibah sekalipun, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Allah punya banyak nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Tapi di antara sekian banyak nama Allah, tagline dari itu semua adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan kita Allah adalah yang sangat sayang kepada kita, bahkan sayangnya melebihi sayang orang tua kepada anaknya. Maka sudah sepantasnya kita selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Maliki Yaumiddin, berorientasi pada akhirat. Ya, akhirat adalah tujuan akhir kita. Dunia adalah sekadar tempat singgah sementara. Allah mengajakkan kita untuk selalu bersiap untuk hari akhir yang lebih baik dan kekal. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia ini. Jadilah manusia-manusia yang berorientasi akhirat, yaitu manusia yang selalu mengaitkan semua aktivitasnya dengan akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahagiakan dirimu dengan taqarrub dengan Allah. Tak ada yang lebih bahagia dalam hidup ini kecuali hidup mendekatkan diri kepada Allah. Salah seorang ulama mengatakan bahwa dalam jiwa kita ada sebuah tempat yang tidak bisa bahagia kecuali dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dekat kepada Allah bisa kita ukur dengan dekatnya kita dalam kalamnya, dengan Al-Quran. Lihatlah para penghafal Al-Quran. Adakah wajah sedih pada raut muka mereka? Mungkin ada, tapi tidak sering. Wajah mereka lebih sering tersenyum karena bahagia dekat dengan Al-Quran.
Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Doa agar kita senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Karena ada banyak godaan di tengah jalan yang menggoyahkan keimanan. Makanya Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, "Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu." Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bercerminlah kepada sejarah. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Karena yang namanya sejarah akan terulang kembali. Bacalah sejarah, kita akan bisa mengambil pelajaran yang berharga dari sejarah tersebut. Sejarah para nabi dan umatnya, sejarah para sahabat nabi, para ulama salafus soleh, sejarah bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itulah the power of Al-Fatihah yang aku baca dari salah satu buku yang akan aku sematkan di dalam deskripsi judul bukunya ya. Semoga the power of Al-Fatihah ini bisa terus kita dawamkan setiap harinya, tidak hanya saat kita sholat, tapi ketika kita mengaji, ketika kita mengirimkan doa kepada orang lain ya. Insya Allah dalam setiap doa yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh keberkahan dengan terus mendawamkan Al-Fatihah ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengirimkan surat Al-Fatihah kepada diri kita sendiri ya. Jadi tidak hanya mengirimkan untuk orang lain, kita kirimkan juga kepada diri kita sendiri, karena sejatinya itu adalah kekuatan untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani aku sampai akhir video ini. Aku berharap apa yang aku bagikan tadi bisa memberi kalian insight baru atau sedikit bahan untuk direnungkan. Karena tentunya setiap orang pasti punya insight dan sudut pandang masing-masing. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share juga ke teman-temanmu agar mereka bisa mendapatkan insight yang sama. Dan kalau kamu punya pendapat yang sama atau mungkin pandangan yang berbeda, tuliskan aja di kolom komentar ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca komentarmu dan kita bisa saling belajar. See you on the next video. Bye-bye.